Dosa yang berawal dari Adam dan Hawa. Inilah konsekuensi dosa dilihat dari beberapa segi atau sudut pandang. Ketika masih tinggal di Taman Eden, Adam dan Hawa tergoda oleh tipu daya iblis. Oleh sebab kelihayan tipu daya iblis, Hawa menjadi terpikat oleh cara bicara iblis yang begitu meyakinkan. Hawa dan Adam memutuskan untuk memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang mana sebelumnya Tuhan telah berfirman kepada mereka bahwa buah terlarang tersebut jangan dimakan. Hawa dan Adam tidak mengantisipasi konsekuensi yang luas yang bisa terjadi akibat dari pilihannya itu. Mereka menjadi berdosa karena melanggar firman Tuhan. Karena tindakan ketidaktaatan dengan memutuskan memakan buah terlarang tersebut, itu berarti bahwa Hawa mematahkan kesetiaannya kepada Tuhan dan mengambil kesetiaan baru kepada iblis. Dan akibatnya, mereka dan seluruh umat manusia yang hidup berikutnya harus menanggung konsekuensi. Dalam kitab Kejadian pasal 3, menuliskan beberapa konsekuensi tragis yang harus ditanggung akibat dari keputusan yang telah mereka pilih. Yang pertama dari sudut pandang teologis. Adam dan Hawa dikuasai oleh teofobia atau takut akan Tuhan setelah mereka melanggar firman Tuhan. Mereka berdua menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan, tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Yang kedua, dari penilaian psikososial. Mereka malu pada diri sendiri dan kemudian mulai saling menuduh dan menyalahkan. Tercatat dalam kitab Kejadian 3 ayat 7 dan ayat 9 sampai 13. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Setelah mereka berdosa, Adam dan Hawa mulai saling menyalahkan. Yang ketiga dari segi fisik. Manusia akan menjadi berkeringat, merasakan sakit, dan pada akhirnya akan mati. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. "Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Yang keempat dari perspektif ekologi. Kondisi alam ini telah merosot. Tercatat dalam kitab Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. "Maka terkutuklah tanah karena engkau. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Akibat dosa, maka semak duri dan rumput duri menjadi tumbuh di tanah. Makanan asli manusia sebelum berdosa adalah buah-buahan. Namun karena manusia telah berdosa, maka kemudian tumbuh-tumbuhan juga menjadi makanan bagi manusia." Yang kelima, merusak keindahan dan kenyamanan Taman Eden. Mengutip dari sebuah buku menuliskan seperti ini. Tatkala mereka melihat adanya tanda-tanda kematian yang pertama di dalam bunga-bunga yang layu dan daun-daun yang berguguran, Adam dan Hawa mengalami perasaan duka yang lebih dalam daripada perasaan duka manusia sekarang ini atas kematian kekasih mereka. Layunya bunga yang indah dan mungil itu sungguh-sungguh menyebabkan kesedihan. Tetapi bila mana pepohonan yang indah itu melepaskan daun-daunnya yang berguguran, pemandangan ini dengan jelas menghadapkan kepada pikiran mereka akan fakta bahwa maut adalah merupakan bagian daripada setiap benda hidup. Yang keenam, seluruh manusia menerima hukuman mati. Meskipun Adam dan Hawa tidak langsung mati atau berhenti hidup, setelah berdosa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang tersebut,
Tetapi pada hari yang sama, mereka telah menerima hukuman mati. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Yang ketujuh, kejatuhan atau dosa membawa konsekuensi tragis bagi seluruh umat manusia. Akibat dosa, maka semua umat manusia yang pernah hidup di kolong langit ini akhirnya akan mati. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi konsekuensi dosa itu adalah sangat tragis dan mengerikan. Efeknya menjalar sangat luas dan mengkontaminasi ke berbagai aspek yang berhubungan dengan umat manusia. Namun konsekuensi yang paling tragis dan menyedihkan adalah bahwa semua manusia berdosa akan mati dan binasa selamanya. Dan penderitaan yang kita alami hari ini adalah juga akibat dari konsekuensi dosa yang bermula telah terjadi di Eden. Namun meskipun manusia menerima konsekuensi akibat dosa, Tuhan yang Maha Kasih memberikan solusi kepada umat manusia, supaya manusia tidak menanggung konsekuensi seluruhnya dengan menjadi tidak binasa selamanya. Betapa bersyukurnya kita, karena Yesus yang telah mati disalibkan, maka saat hidup di dunia ini, kita menjadi memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal kelak. Untuk menikmati kehidupan kekal dan tinggal di tempat di mana dosa tidak akan pernah bangkit lagi. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.